Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haikal. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah 1C, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan bab 6 tentang hak dan kewajiban warga negara. Ada 3 sub pokok pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian warga negara, yang kedua, pengertian hak dan kewajiban warga negara, yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian warga negara. Pengertian warga negara secara singkat adalah penduduk dalam sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, mereka punya hak dan kewajiban penuh sebagai warga di negara itu. Penetapan warga negara dalam sebuah negara ditentukan berdasarkan peraturan per-UU-an. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh UU sebagai warga negara. Yang dimaksud dengan orang-orang bangsa lain adalah peranakan Belanda, Tionghoa, tanah airnya dan bersikap setia kepada NKRI. Yang kedua, pengertian hak dan kewajiban. Nah, untuk pengertian hak dapat dipahami juga sebagai HAM. Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, dan negara maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia sendiri, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak tadi seringkali dilaburkan dalam hak kolektif atau sosial. Di samping hak pribadi seseorang, terdapat hak-hak orang lain sehingga masing-masing individu harus menghargai hak individu yang lain, yang kemudian melahirkan kewajiban-kewajiban warga negara. Perkembangan HAM di Indonesia 1945 sampai 1959, HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945 meskipun dalam optimal seperti keleluasaan pendirian partai-partai politik. 1959 sampai 1966 terjadi pemasungan hak asasi sipil politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, mengemukakan pendapat dengan tulisan. 1966 sampai 1970 muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan HAM. 1970 sampai 1980 persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap HAM. 1990 pemerintahan membentuk Komnas HAM. 1998 sekarang 1998 sampai sekarang telah jatuhnya rezim Orde Baru. Terjadi perkembangan luar biasa pada HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk terakhir yaitu yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang A, hak warga negara. Pengertian hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai pasal dengan 28J. Yang pertama, hak asasi pribadi, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan lain-lain. Yang kedua, hak asasi ekonomi, hak memilih, hak manfaat, hak membeli, hak menjual, dan lain-lain. Yang ketiga, hak asasi sosial dalam pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan lain-lain. Yang ketiga, hak asasi prosedural, mendapatkan keadilan, peradilan, perlindungan, dan lain-lain. Yang kelima, hak asasi politik, memilih, dipilih, dan berorganisasi, dan lain-lain. Yang keenam, hak asasi dalam perlakuan yang sama, hukum pemerintahan. Yang B, kewajiban warga negara. Pengaturan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27
28, 30, dan 31. Sebagai berikut: membayar pajak, menjunjung hukum dan pemerintahan, menghormati hak orang lain, tunduk kepada ketetapan UU, ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara, melaksanakan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, mengikuti pendidikan dasar, serta taat kepada negara. Pembicaraan mengenai hubungan negara dan warga negara, apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya, dapat merujuk pandangan para pemikir sebagai berikut. Yang pertama, kaum pluralis, Hobbes dan John Locke. Masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara sehingga negara harus tunduk kepada rakyat. Yang kedua, kaum Marxis, Antonio Gramsci. Dominasi kekuasaan ada pada negara-negara merupakan institusi yang digunakan kaum borjuis untuk menjaga kekuasaan yang baik. Yang ketiga, kaum sintesis, Anthony Giddens, menyatukan dua pandangan di atas kata kunci struktur atau negara untuk teori Marxis dan agensi atau warga negara untuk teori pluralis, yaitu negara dan warga negara saling mempengaruhi. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kata-kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.